Galaxy AI, tagline yang dipakai sama Samsung untuk Samsung Galaxy S24 series. Saya belum pegang HP-nya, ini adalah S23 Ultra. Tapi kemarin saya sempat nonton keynote presentasi dan juga demo dari teman-teman techtuber lain. Dan pendapat saya tentang Samsung Galaxy S24 series nggak se-exciting tahun lalu sih. Di Samsung S23, Samsung pakai tagline Get Ready to Share the Epic yang iklannya itu masif banget. Dimana dia bisa zoom foto sampai 100 kali, bahkan bisa foto bulan, walaupun ternyata itu adalah hasil dari AI enhancement juga. Mr. Hugo Boss berhasil melakukan eksperimen dengan Samsung S23 Ultra dengan foto bukan bulan, tapi gambar yang menyerupai bulan. Dan hasilnya dia langsung generate gambar yang sama bentuknya ketika kita foto bulan. Jadinya memang gimmick, tapi gimmicknya berhasil karena Samsung bikin S23-nya itu bisa foto zoom jauh 100 kali, bahkan bisa foto bulan, walaupun bulannya tadi ya jatuhnya gimmick. Tapi menurut saya gimmick tersebut berhasil karena penjualan S23 series itu mengalahkan Apple. Dengan terjual 61,5 juta unit di kuartal Januari aja, meningkat 5,5% dibanding kuartal sebelumnya. Di Samsung Galaxy S24 series ini, tagline-nya adalah Galaxy AI yang bekerja sama dengan Google. Samsung adalah brand pertama yang bekerjasama dengan Google untuk Google Cloud Partner untuk mengembangkan Gemini Pro dan juga Imagen 2 Vertex AI di HP-nya. Ingat, brand pertama ya, bukan brand satu-satunya yang bekerjasama dengan Google. Yang artinya ke depan nanti juga bakalan banyak brand-brand yang bekerjasama dengan Google Cloud untuk bikin AI kayak gini. Jadi Samsung kayak bukan yang eksklusif, bukan yang pertama dan terakhir. Terus buat yang punya Samsung Galaxy S23 series, apakah bakal kedapetan fitur Galaxy AI juga? Kalau saya kutip dari The Verge sih bakalan dapet ya, tapi di pertengahan 2024. Jadi yang bakalan dapet itu S23 series, Flip 5 dan juga Fold 5. Yang jadinya S24 AI-nya itu kurang eksklusif lagi. Emangnya fitur AI-nya apa aja sih? Ada banyak sih ya, tapi yang pertama yang menurut saya paling menarik adalah Circle to Search. Kalau kalian familiar dengan Google Lens, sebenarnya fitur ini sama dengan Google Lens, tapi lebih efisien aja, bisa memangkas waktu. Kita tinggal tekan tahan tombol home ketika ada gambar yang pengen kita cari, terus circle atau lingkarin aja gambarnya dan voila, gambar tadi bakal langsung muncul. Kita bisa tahu harganya berapa, brandnya apa. Jadi buat yang suka bikin konten berapa harga outfit lo, nggak usah nanya. Sekarang tinggal Circle to Search saja, keluar semua harga dan juga tempat di mana belinya. Tapi kalau kalian punya HP Android yang ada Google Lens-nya, sebenarnya bisa juga. Tinggal foto aja objeknya dengan Google Lens dan ya hasilnya kurang lebih sama. Cuma ya si Samsung AI ini bisa memangkas waktu lebih cepat karena tinggal circle aja dan keluar hasilnya. Yang kedua ada Live Translate yang sebenarnya di Play Store juga banyak aplikasi-aplikasi translate kayak gini. Bedanya punyanya Samsung ini live, jadi bisa langsung sama telepon. Untuk sementara sih masih ada 13 bahasa, tapi Samsung menjanjikan bakal ada banyak bahasa di update kedepannya termasuk bahasa Indonesia. Bukan fitur yang baru sebenarnya karena di Play Store itu ada banyak banget aplikasi translate kayak gini, bahkan bahasa supportnya itu lebih dari 13, lebih dari punyanya Samsung. Tapi setahu saya yang bisa sambil calling ya masih punyanya Samsung ini. Atau kalau kalian tahu aplikasi yang bisa langsung sama telepon kayak punya Samsung ini, mungkin saya kurang update, jadi silakan tulis di kolom komentar kalau ada ya. Terus ada yang namanya Transcript Assist. Jadi sesuai dengan namanya Transcript Assist, jadi dia bisa bikin audio file itu bisa jadi teks. Transcript yang juga ada di aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Kalian ketikkan aja di Play Store Transcript, pasti banyak muncul aplikasi-aplikasi kayak gini. Tapi bedanya di Samsung, karena ini bawaan software dari Samsung, kita nggak perlu bayar. Karena biasanya aplikasi-aplikasi third party itu kalau kita mau unlock potensial aplikasinya harus berbayar. Gratis sih ada, tapi biasanya terlimit dan juga banyak iklannya. Terus ada AI formatting, summary dan juga translate kalau kita pakai Samsung Notes-nya. Jadi kalau misalkan di Notes itu berantakan, kita bisa rapiin formatnya, bisa lebih rapi, ada banyak pilihan styles. Terus kita bisa translate dan bisa summary juga. Dan sekali lagi sebenarnya fitur ini kalau kita mau cari aja di Play Store dengan text summary itu udah banyak. Tapi kalau untuk ini saya pegang aplikasinya Samsung sih ya, karena lebih advance aja. Karena kayak lebih rapi aja, terus bisa ditranslate, bisa diringkas. Sementara kalau saya lihat di aplikasi Play Store, bisanya itu cuma diringkas aja, di summary aja. Dan prosesnya pun juga butuh waktu yang cukup lama dan butuh internet. Selain AI untuk teks, ada AI juga untuk kamera. Ya karena kerjasamanya ini sama Google, jadi generative AI image-nya ini sebenarnya mirip-mirip sama Google Pixel 8 series.
Tapi dia ini pakai ciri khasnya Samsung aja, biar beda dikit. Kayak misal foto miring kita bisa lurusin dan bagian yang kosong akan diisi sama generatif AI-nya. Misal mau ngilangin objek tertentu, entah itu foreground atau background juga bisa. Bahkan saya lihat di videonya Mas Dedi dari Jagat Review ketika dia ngilangin tripod yang warna hitam, padahal Mas Dedi itu pakai sweater hitam juga, bisa loh. Padahal biasanya untuk masking dengan warna yang sama itu susah. Tapi dengan generatif AI-nya Samsung bisa. Terus mau mindahin objek kemanapun, ngilangin objek, frame yang kosong bakal langsung keisi sama generatif AI-nya. Terus kalau di mode video, misalkan kita habis record video dengan 30 fps, tapi ternyata gambarnya kayak terlalu cepat, kita bisa bikin slow motion. Walaupun kita recordnya di 30 fps dan hasilnya nggak patah-patah. Jadi ya selamat datang di dunia Galaxy AI, di mana semuanya itu bakal lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien. Tapi bakalan banyak yang komen kayak saya tadi, tapi itu kan di aplikasi pihak ketiga udah banyak yang nyediain. Bukan fitur yang menurut kita eksklusif. Bedanya di Samsung semuanya itu pakai software bawaan dan gratis. Dan biasanya kalau software bawaan itu udah dioptimalisasi sama hardware-nya. Apalagi kan Samsung ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 ya. Yang katanya untuk proses generatif AI itu nggak perlu dikirim ke cloud. Bisa tanpa internet. Jadi jatuhnya prosesnya lebih cepat dan yang penting gratis. Kita nggak perlu bayar subscription kayak di aplikasi-aplikasi pihak ketiga dan tentu nggak ada iklannya. Kalau soal desain, ketika saya bikin thumbnail pakai HP ini kayaknya kalian juga nggak bakal nyangka kalau ini adalah S23. Kalau misalkan nanti di thumbnail saya ubah warnanya jadi titanium. Karena secara desain sekilas itu masih sama aja gayanya atau signaturenya. Cuman bedanya di Samsung Galaxy S24 layarnya sekarang nggak melengkung, jadi flat. Dan untuk Samsung Galaxy S24 Ultra bahan yang dipakai itu sama dengan iPhone 15 Pro Max, yaitu titanium. Bahkan ada varian warna yang juga mirip sama iPhone 15 Pro Max, titanium. Untuk varian warna yang Samsung S24 Ultra ada 7 varian warna yang beberapa variannya cuma bisa dibeli online. Dan untuk S24 dan juga S24 Plus punya 7 warna juga mirip warnanya, beda label nama aja. Oh ya, untuk yang dapat Snapdragon 8 Gen 3 cuma yang varian Ultra aja ya. Sementara untuk yang S24 dan juga S24 Plus dapatnya Exynos 2400. Dan saya cari-cari udah ada YouTuber dari Vietnam yang udah ngetes antara Exynos 2400 dan juga Snapdragon 8 Gen 3. Hasilnya sih selisihnya cuma sekitar 7%. Tapi kalau kita lihat di situ Snapdragon 8 Gen 3-nya seharusnya bisa lebih kencang karena di situ hasilnya tuh nggak sampai 2 juta, di iQOO 11 aja bisa tembus 2 juta. Sementara Samsung klaim kalau vapor chambernya sekarang lebih gede dengan 1,9 kali. Hampir 2 kali lipat lebih gede ukuran vapor chambernya. Jadi seharusnya kalau pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, yang biasanya kata for Galaxy ini di overclock, karena untuk yang regular Snapdragon 8 Gen 3 itu 3,3 GHz prime core-nya, sementara yang mid for Galaxy itu 3,4 GHz. Jadi mungkin kalau kita mau berpikiran positif ya, mungkin si YouTuber Vietnam ini belum aktifin performance modes-nya. Mungkin dia kelupaan ya. Jadi kita lihat nanti aja versi retailnya kayak apa. Seharusnya sih tembus 2 juta lebih sih. Untuk variannya dia ada 3 konfigurasi, jadi ada yang 12256, 12512 dan ada yang 12 1 TB. Tapi biasanya promonya Samsung itu double up storage ya. Jadi kalau misalkan kalian beli pas PO, kalian beli yang 256 bakalan dapat 512, beli yang 512 bakalan dapat yang 1 TB. Itu udah jadi tradisinya Samsung. Untuk layar 6,8 inch Dynamic OLED, ada vision booster dan kecerahannya sekarang bisa sampai 2600 nits. Lebih terang jauh dibandingkan S23 yang tahun lalu cuma 1750 nits. Itu bahkan di peaknya ya. Dan proteksinya sekarang pakai Corning Gorilla Glass Armor yang katanya lebih kuat 4 kali dibandingkan Victus. Katanya tapi. Dari sektor kamera, upgrade-nya ada di lensa tele yang dulu 10 kali optikal, sekarang turun ke 5 kali memang, tapi sensornya lebih gede dengan 50 megapiksel. Sisanya konfigurasinya masih sama dengan S23 Ultra. Kalau untuk di S24 dan juga S24 Plus, update-nya juga sama di vapor chamber-nya yang sekarang lebih lebar, lebih gede dibandingkan sebelumnya. Desainnya juga sama dengan Ultra, nggak edge tapi flat sekarang. Untuk kamera, konfigurasi dari S24 dan juga S24 Plus sama, jadi konfigurasinya 50 megapiksel main, 12 megapiksel ultrawide, 10 megapiksel tele dan selfie-nya di 12 megapiksel. Kalau untuk S24 yang Plus, RAM-nya kita dapat yang 12 GB, tapi kalau untuk yang S24 Vanilla dapatnya cuma 8 GB. Dan pendapat saya tentang Samsung Galaxy S24 series sih nggak se-excited tahun lalu ya. Jadi saya ngelihatnya itu kayak, ya mungkin karena Google Pixel 8 itu udah ada generatif AI-nya. Jadi ketika lihat Samsung kemarin kayak, ini kan di Google Pixel 8 udah ada. Terus tentang AI software-nya, pihak ketiga juga udah banyak yang punya. Walaupun pihak ketiga itu memang ya harus bayar, gratisnya itu ada iklannya. Tapi kesannya kayak jualannya Samsung Galaxy S24 tahun ini ya kurang eksklusif aja.
Dan kalau kalian punya Samsung Galaxy S23 Ultra, apakah layak untuk upgrade ke S24? Kalau S23 dengan layar Edge-nya ini jadi masalah buat kalian, ya upgrade aja karena S24 sekarang lebih flat. Kalau performanya butuh upgrade, kalian butuh banget Snapdragon 8 Gen 3, mungkin kalian gamers garis keras atau aplikasi yang kalian gunakan itu benar-benar aplikasi yang ekstrim banget, ya upgrade karena S23 pakai Snapdragon 8 Gen 2, S24 udah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Walaupun tadi di spoiler YouTuber Vietnam itu menurut saya Antutunya masih bisa lebih baik lagi. Kalau kalian upgrade dari S23 ke S24 karena ngejar AI-nya tadi, ya menurut saya sih ngapain? Tunggu aja di pertengahan 2024 karena kata Samsung nanti juga bakalan kebagian di S23, Flip 5 dan juga Samsung Galaxy Fold 5. Tinggal tunggu aja, sabar. Terus kalau kalian beli S23 sekarang, harga barunya ya untuk yang 256 bisa di harga 18 jutaan, tapi kalau kalian mau cari bekas, yang varian 512 itu saya lihat tadi ada yang jual pasarannya sekitar 16 juta rupiah. Tapi pastikan kalau beli second S23 yang Samsung warranty-nya masih aktif lah, jadi biar lebih aman ke depannya. Kalau misalkan mau habis warranty-nya tinggal di extend aja, karena di Samsung itu juga kita bisa extend warranty. Tapi itu tadi pendapat saya ya, kalau misalkan pendapat kalian kayak gimana? Jadi kalau kalian udah punya Samsung Galaxy S23 Ultra, kalian bakal update ke S24 atau enggak? Dan kalau kalian sekarang bukan pengguna Samsung dengan demonya kemarin, apakah kalian mau pindah ke Samsung Galaxy S24? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Stabdi and see you on the next video. Bye-bye.